asumsinya, asumsinya sekitar 30-an tetes per menit. Nah, asumsinya kurang lebih seperti itu. Kalau versinya Terumo, nah ini tadi yang jurus cepatnya tadi adalah penggunaan rumus Terumo. Asumsinya karena dia ada 2500, ya kan? Tadi kan asumsinya flash kali jumlah kali 7 tetes per menit. Nah, asumsinya 2500 berarti 5 flash, 5 kali 7 adalah 35 tetes per menit. Nah, ini pembulatannya. Nah, yang tadi rumus cepatnya tadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh kalau pada kasus anak usia 11 tahun, bobotnya 27 kg. Nah, 10 kg berat pertama ketemu 1000 cc, 10 kg berat kedua ketemu 500 cc, sisanya kali 30 cc ketemu 140, ketemu totalnya 1640 cc. Nah, macam cairan kebutuhan natrium. Nah, kebutuhan anaknya asumsinya sekian pada anak, ya. Jadi tadi dikali kalau pada anak contoh sebelumnya. Nah, asumsinya kalau pada anak ataupun dewasa kan ini 3 sampai 5 sama. Nah, sehingga asumsi yang dibutuhkan adalah 27 dikali 3 sampai 5, kurang lebih ketemu 81,135. Oke, contoh ini pakai NS atau PZ. Nah, karena ini jumlahnya cukup banyak, NaCl-nya pilihannya cukup banyak supaya ketemu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang paling banyak sering gunakan ada NaCl 0,9. Nah, di sini kita ambil satu flash, kemudian NaCl dengan setengah NS mungkin bisa kita pakai dengan 38, dan juga NaCl 0,225 D5C4 ini kita bisa pakai, dan NaCl 0,18 D5 campurannya ini. Nah, sehingga volumenya dan kebutuhan cairannya, kebutuhan elektrolitnya terpenuhi. Apa sih yang terjadi kalau elektrolitnya tidak terpenuhi? Maka hanya akan ada penimbunan cairan tetapi tidak disertai elektrolit. Yang terjadi, pasien akan tetap mengalami dehidrasi, sehingga harus benar-benar dihitung kebutuhan kebutuhan elektrolitnya. Nah, sehingga ini dia yang digunakan macam cairan 3 flash Na plus 144 mili ekuivalen jumlah 150 cc, D5 140 cc. Nah, ini dia yang bisa digunakan, ya. Kita contoh pakai C2 nya ini aja, C2 kali 3 ketemu sudah 114 ditambah 1 D5 sudah terpenuhi. Nah, ini adalah komponennya, dasarnya aja, kita pilih 2 ini. Nah, penghitungan tetesannya juga seperti ini. Untuk tetesannya apabila menggunakan tetesan makro, sama seperti tadi, jumlah cairan kali faktor tetes kali lama pemberian, ya, ketemulah kurang lebih sekian. Nah, contoh karena ini tadi tidak bulat, kalau 1500 mungkin 3 tetes, maaf 3 flash tinggal kali 7, tapi karena ini pembulatannya tidak satu flash penuh, maka nanti akan dihitung seperti ini. Oke. Kemudian dehidrasi hipoksia sel atau ATP dehidrasi evaluasi dengan cara pengecekan nadi, tensi, dan produksi urin. Jadi pasien yang mengalami dehidrasi harus dipasang shower kateter untuk evaluasi apabila sudah pasien terdehidrasi, ya. Jadi apakah pasien yang sudah terpasang cairan infus tadi, satu, produksi urinnya sudah banyak dan juga warnanya tidak gelap. Nah, kemudian contoh ini dehidrasi, seorang pasien yang mengalami dehidrasi, laki-laki 30 tahun, berat 50 kg, dehidrasi. Dehidrasi berat asumsinya adalah 10%. Ya. 10 per 100 kali 50 kg, sehingga pasien membutuhkan 5000 cc cairan. Nah, berarti 5000 cc butuh 10 flash untuk merehidrasi pasien. Nah, caranya terbagi menjadi 3 langkah.
1 jam pertama kita berikan 1000 cc ya, 20 cc per kilogram berat badan. Kemudian dievaluasi ya kan, berat badannya 50, patokannya adalah 20 cc per kilogram berat badan. 20 kali 50 ketemu 1000. Itu 1 jam pertama dievaluasi nadi, tensi, dan urin. Nah, kemudian 1 jam kedua beri lagi 1000 dengan asumsi yang sama, evaluasi lagi. Kemudian jam ketiga diberikan lagi, tapi diturunkan dosisnya menjadi 1000 cc per kilogram berat badan. Tadi ada 50 kali 10 ketemunya 500 cc ya, pasiennya diberikan. Nah, kemudian jika evaluasinya jelek, tetap kondisinya nadinya tidak naik atau tensinya tetap drop, urinnya tetap tidak berproduksi, maka diulangi lagi ya. Kalau sampai 2 kali pengulangan berarti dia sudah terpenuhi 5000 cc. Kalau memang belum terpenuhi, perlu dicek pemeriksaan lain terkait kondisi yang kondisi faktor yang lain. Nah, ini adalah dalam pelaksanaan rehidrasi pada korban atau pasien yang mengalami dehidrasi. Oke. Nah, ini contohnya. Seorang laki-laki 45 tahun berat 55 gram peritonitis generalisata. Jadi dia mengalami infeksi pada lapisan peritonium di perut. Dianggap dehidrasi berat dengan penghitungannya bisa atau sama dengan 10%. Nah, defisitnya, maka tadi seperti tadi untuk penghitungan kebutuhan cairannya 10/100 kali 50 kg. Artinya kenapa sih ini? Nah, asumsinya adalah si pasien atau si korban kehilangan cairan sebanyak 10% dari total cairan tubuh, sehingga dikalikan ini ya, ketemulah 5000 cc air. Dasar pemikirannya dianggap dehidrasi berat lebih dari 10%. Bila kurang dari 10%, pasien rehidrasi 1-2 jam sudah membaik. Bila lebih dari 10% setelah rehidrasi, jam ketiga dapat dilanjutkan seperti jam pertama dan seterusnya seperti tadi. Nah, jam pertama diberikan ini, cek evaluasi ini, lanjut jam kedua belum teratasi, lanjut jam ketiga masih belum teratasi, kembali ke jam pertama lagi belum teratasi, ke jam kedua, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya, contoh pada jam ketiga sudah bagus kondisinya, nah sehingga kita tidak perlu sampai memenuhi 5000, cukup sampai 2,5. Contoh pada jam ketiga yang sudah terpenuhi, sehingga kebutuhan cairan pasien hanya 2500 cc. Oke. Nah, ini contoh body free compartment critical ill patient, jadi kondisi pasien yang keadaannya kritis. Contoh pasien mengalami kondisi cairan berlebih di mana terjadi pembengkakan pada cairan interstisil atau ODIP. Nah, contoh atau lagi ada shock hipovolemik. Nah, pasien bisa karena vasokonstriksi perifer, kompensasi tubuh. Ini biasanya ada vasokonstriksi perifer, biasanya nadi tidak teraba ataupun kecil, kulit akral dingin, keringat basah pada jari, nadi cepat, tensinya rendah. Ya, resusitasinya cairan elektrolit digerojok tanpa menghitung, jadi diloskan tanpa menghitung berapa tetesannya. Evaluasinya berdasarkan tanda gejala, nadi, tensi, akral sesuai dengan kondisi normal atau ada perbaikan. Tingkat kesadaran, pengukurannya melalui ICS, produksi urin, jadi pasien sudah satu pemasangan IV kateter atau pemasangan infus, pasien juga dipasang shower kateter, pemasangan kateter urin untuk evaluasi rehidrasi dari shock hipovolemik. Nah, contoh kejadian yang kedua akibat perdarahan, sehingga ini pun juga berefek pada masalah oksigenasi turun. Nah, terjadi resikonya terjadi shock. Pada waktu yang tidak lama, jumlah cairan intravaskuler, cairan di darah, menurun. Jumlah cairan interstisial dan interstisial tetapi ini pun juga termasuk keadaan kritis ataupun mengancam nyawa atau gawat. Nah, resusitasi mengisi cairan intravaskuler, asumsinya atau istilahnya EBV, estimate blood volume,
yaitu 1 cc RL 1 cc darah sama dengan 3-4 cc RL. Jadi asumsinya kalau pasien asumsinya kehilangan 100 mili darah, berarti dia dikalikan 3 atau 4 berarti dikasih RL untuk pengganti cairannya sebanyak 300-400 cc RL. Oke. Nah, ini contoh pada kejadian pasien yang mengalami perdarahan. Nah, ini adalah asumsinya, sehingga volume darah efektif saat seorang laki-laki 70-70 cc per kilogram berat badan, untuk perempuan 60-65 kg berat badan, anak 90-100 cc per kilogram berat badan. Nah, kalau pasiennya dengan hipoksia positif dan nadi meningkat adalah 15% EBV, estimate blood volume fluid. Nah, kalau dia mengalami hipoksia dan nadinya meningkat. Kalau mengalami tanda-tanda shock, nah seperti tadi sebelumnya ada tanda-tanda shock sehingga pasien tidak sadar, nadi menurun, nah, kemudian tidak teraba, vasokonstriksi perifer, nah, itu maka dia diberikan 25% estimate blood volume. Nah, contohnya seperti ini. Pasien laki-laki berat badan 50 kg di IRD karena kecelakaan perdarahan. Waktu masuk nadinya 100 kali per menit, tensi 120 per menit, RR 24 jam. Nah, kondisinya masih kondisi baik. Perhitungan nadi, cuma nadinya meningkat. Selama perdarahan, pasien juga mengalami hipoksia, kira-kira 15% dari estimate blood volume. Nah, jadi berat badan, EBV-nya karena dia adalah seorang laki-laki ada 70 kurang lebih kali 50 cc, ya, ketemunya 3.500 cc. Darah yang hilang sebesar 15%, jadi 15 per 100 kali 3.500 cc, ketemu 525 cc. Cairan RL yang dimasukkan berarti tinggal dikali 4. Jadi cairan RL yang diberikan sebanyak 210 cc. Nah, ini adalah cara penghitungan pemberian cairannya apabila pasien dengan keadaan kehilangan banyak cairan darah untuk mengganti cairannya. Nah, ini tadi kan sebentar. Nah, ini adalah volume darah aktif 70-70 cc. Nah, ini yang dipakai. Nah, EBV-nya berat badannya 50, ketemunya sekian. Oke. Nah, cairan untuk masukkan obat. Nah, cairan khusus cairan biasa, cairannya untuk pemberian obat. Bila perlu obat IV yang berulang, pemberian melalui infus disuntikan pada karet infus. Syarat cairan harus mengalir pelan, tidak ada udara. Setelah tidak ada udara sehingga tidak terjadi kurang lebih 10 infus. Tetesan per menit asal netes, ya. Cairan elektrolit ataupun non elektrolit bisa. Nah, cairan untuk nutrisi, digunakan untuk metabolisme dan oksigen, gunakan untuk kebutuhan energi, bisa nutrisi peroral untuk karbohidrat, lemak dan sebagainya, parenteral, air monosakarida, lemak, asam amino, atau cairan-cairannya di 40 tadi, contoh ada aminofluid dan sebagainya untuk cairan parenteral. Kebutuhan bahan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kalori, ini bagiannya gizi. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk penghitungan dan kebutuhan cairan pada keadaan untuk kritis ataupun keadaan normal. Oke, sekian dari Pak Alfian. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di @link, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.